kesempatan kali ini kita semua sudah di akhir bulan suci Ramadan. Artinya memang ini saat-saat di mana kabar gembira diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala berfirman di hadapan para malaikatnya, kata Allah, anni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim. Sesungguhnya aku sudah menerima pahala mereka atas puasa yang sudah mereka kerjakan. Wa anni qad ghafartu lahum, dan sesungguhnya aku sudah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Muncul pertanyaan, kira-kira kita ini banyak dosa enggak, Pak? Ibu-ibu banyak dosa? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget ya. Kita ini kalau ngitung dosa itu enggak kehitung. Apalagi ibu-ibu itu, Pak, dosanya enggak kehitung. Yang banyak bicaranya, maka dialah yang banyak dosanya. Yang banyak bicara siapa? Oh, saya ya. Kayaknya dendam amat ya, Pak ya. Iya, Ustadz itu banyak dosa karena dia banyak bicara. Di hari akhirat nanti, Pak, ada penggilingan daging, ada tukang giling daging di sini. Enggak ada ya? Ada penggilingan daging di mana orang dimasukkan ke situ digiling. Begitu keluar bagus kelihatan mukanya siapa? Wih, Pak Haji Ariswanto. Itu apa kakang di situ misalnya. Begitu ditanya, "Mengapa Anda di sana?" Ya disiksa, padahal Anda ustadz. Padahal Anda mubaligh, padahal Anda penceramah. Apa jawabnya? Karena saya mengajak orang berbuat baik, kebaikan itu saya sendiri tidak mengerjakannya. Saya mencegah orang agar jangan berbuat maksiat, tapi saya sendiri melakukannya. Subhanallah. Makanya, Pak, berat jadi ustadz penceramah itu. Karena mengapa? Di akhiratnya nanti takut masuk penggilingan daging. Makanya wajar, Pak, kalau kata Kiai Anwar Zahid, kalau penceramah habis ceramah disangoni, diongkosin itu wajar. Sebagai impas-impasan, Pak. Balas apa ya? Balas nerakanya kan gitu. Kayak kata saya sadis amat Kiai Anwar Zahid menjelaskannya itu. Saya enggak demen lah kayak gitu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua banyak dosa. Nah, dosa kita ini ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni semua. Sebabnya sederhana, anni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim. Karena sesungguhnya kata Allah, aku sudah menerima pahala puasa mereka. Jadi ada sahabat yang nanya, "Ya Rasul, yang dosanya diampuni itu apa yang dapat Lailatul Qadar?" Bukan, kata Nabi. Semua umatku yang berpuasa. Jadi enggak harus dapat Lailatul Qadar. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa Ramadan, kalau punya utang-utang segera dibayar, maka kompensasi, janji dari Allah, hadiah untuk kita semua, dosa dihapuskan semua. Allahumma amin. Nah, inilah keutamaan jadi umat Muhammad itu. Jadi kalau bapak-bapak ingin bersyukur lahir sebagai orang Islam, ini salah satu sebabnya. Karena orang Islam selalu diberi fasilitas diampuni dosa-dosa. Kita wudhu, dosa-dosa dihapuskan. Dari sholat ke sholat, dosa kita dihapuskan. Dosa kita dari asar tadi, ketika kita sholat maghrib, dihapuskan. Dosa kita dari maghrib ke isya dihapuskan.
begitu kita sholat isya, begitu kita sholat subuh, dosa semalam dihapuskan. Itu dari sholat saja. Wudu juga dihapuskan dosa. Mendengarkan ceramah, sembari mendengarkan ceramah ini dihapuskan dosa, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Makanya kalau memperhatikan yang semacam ini, ya mudah-mudahan orang Islam ini masuk surga semua. Kayak-kayaknya sih Bapak Ibu ini bakal masuk surga semua. Kayaknya, tapi ya Pak, pastinya ya wallahu a'lam. Yang jelas idza jaa Ramadan, kalau tiba bulan Ramadan ini, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, diikat semua setan-setan. Surga dibuka. Artinya puasa kita di bulan Ramadan ini berpeluang mendorong kita semua masuk ke dalam surga. Dan surga itu punya kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan di surga itu dengan berbagai macam fasilitasnya. Yang paling saya hobi itu Pak, kalau membaca surah Al-Waqiah itu, kenikmatan surga itu wahurun ain. Bidadari yang bermata jeli. Subhanallah. Bidadari yang bermata tajam, pandangan matanya mengalahkan Maryam Bellina, artis zaman dahulu itu ya Bu ya. Matanya tajam. Satu bapak-bapak dikasih 70. Ini poligami beneran ini. Hanya aku nak bertanya, Kang Aris galak dik dia poligami. Bahani dia. Ada nyonya di atas. Jadi beliau tahu saja kan. Kita di dunia ini Pak enggak berani poligami. Tapi yang enggak berani poligami karena takut istri. Ini kan takut istri semua sebenarnya kan. Karena takut istri ini, percayalah, di surga nanti dengan sendirinya kita poligami. Satu orang dikasih 70 bidadari yang bermata jeli. Itu bidadari yang paling jelek, itu yang paling cantik apabila dibandingkan dengan semua orang cantik di muka bumi ini. Dan bidadari itu hebatnya selalu perawan, enggak pernah janda, walaupun kepake terus. Subhanallah. Ngelihat muka bapak-bapak pengen cepat mati semua kan. Ketemu bidadari yang bermata jeli. Ibu-ibu enggak usah cemburu, karena ibu-ibu itu di surga nanti jadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari itu jauh lebih cantik dari semua bidadari surga yang ada. Kalau ibu-ibu masuk surga. Kalau enggak masuk surga alias ke neraka, kelar hidup lo. Percayalah sama saya. Suami-suami di surga enggak ada yang mikirin bininya, percayalah. Sama istri-istri di surga juga enggak sempat mikirin suaminya.